Apa kabar? Maju, Jaturi maju, yang kosong isi. Nah, Jaturi Pak. Nah, iya. Ibu-ibu Jaturi masuk di dalam jadi. Iya, buka beda apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat taufik hidayat, nikmat yang mana alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul di rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala guna untuk memulai rutin bulanan yang insya Allah akan kita rutinkan dari mulai bulan ini di malam Selasa tiap pekan satu atau malam Selasa di awal bulan. Insya Allah kita akan rutinkan dan insya Allah kita akan dipandu mengkaji daripada kajian ilmu fikih yang dipandu oleh kitab Al-Mukhtasar Latif. Jadi kitabnya tidak setebal ini Pak. Ini kitabnya sama dengan syarahnya. Kitab yang kita baca sangat sangat singkat sekali, tipis. Kitab pastinya itu tipis. Cuman yang kami bawa bersama dengan syarahnya. Kayak tebel kelihatannya, tapi aslinya kitabnya tipis. Namanya saja Mukhtasar Latif, ringkasan yang sangat ringkas. Insyaallah nama kitabnya Mukhtasar Latif, karya daripada Syekh Al-Allamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Balhaj Bafadl, yang mana untuk memulai daripada rutinan perdana malam hari ini, kalau masalah perkenalan, Masya Allah yang hadir setengah lebih itu udah kenal sama kami. Yang hadir setengah lebih itu sudah kenal, jadi kayak tidak perlu lagi kita memperkenalkan diri. Yang hadir setengah sudah kenal sama kami. Jadi misalkan ada yang tidak tahu, ya tanya sama yang tahu. Kemudian untuk memulai kajian rutinan pada malam hari ini, akan kami sampaikan bahwasannya betapa pentingnya kita menuntut ilmu agama. Apalagi ilmu agama yang berkaitan dengan keseharian kita. Ulama membagi
ilmu itu ada tiga. Dari segi wajib atau tidak wajibnya dipelajari ada tiga ilmu. Ada tiga bagian. Ilmu pertama, ilmu yang fardu ain. Fardu ain itu artinya wajib setiap muslim dan muslimah mempelajarinya. Ada ilmu yang fardu ain. Kayak sholat tadi, sholat isya fardu ain. Setiap muslim dan muslimah wajib untuk sholat isya. Begitu juga ada ilmu yang fardu ain. Setiap muslim dan muslimah siapapun orang tersebut dari manapun, golongan bangsa dari manapun, pokoknya muslim muslimah, maka dia wajib mempelajari ilmu tersebut. Apa ilmu itu? Ulama mengatakan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari kita. Itu fardu ain, wajib kita pelajari. Ilmu yang sangkut pautnya dengan ibadah sehari-hari kita, seperti ibadah sehari-hari kita apa? Salat. Ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum salat itu wajib kita pelajari. Bahkan dari anak sebelum balik, sebelum dewasa sudah wajib belajar. Tentu anak tadi belum wajib, kewajibannya tidak tertuju kepadanya, tapi kewajibannya itu untuk orang tuanya. Mengenalkan anaknya ilmu agama yang fardu ain. Ilmu berkaitan dengan sholat, wajib kita pelajari. Ilmu yang berkaitan dengan cara wudhu yang benar. Apa yang membatalkan wudhu? Apa syarat wudhu? Apa saja yang harus dibasuh? Ketika kita mengkaji atau membahas tentang wudhu, berarti kaitannya dengan istinja, dengan bersuci. Kalau habis buang air kecil, buang air besar, berarti juga terkait dengan masalah air, banyu. Banyu mana yang bisa dijadikan untuk wudhu? Air seperti apa yang sah untuk wudhu atau mandi wajib? Ini semua Pak kaitannya dengan sholat. Ketika kita mengkaji bab sholat, banyak kaitannya. Masalah banyu, masalah cebok, masalah membersihkan najis, mana yang najis, mana yang bukan najis. Ada najis yang dimaafkan di bab banyu, bab air. Ada najis yang dimaafkan di bab pakaian baju. Ada najis yang tidak boleh ada dimanapun. Nah, ini semua rentetannya dari rentetan sholat. Kita tiap hari kena kewajiban 5 kali sholat. Berarti kita harus tahu kalau ilmu itu. Kemudian ilmu bab puasa. Tiap tahun kita ada puasa. Kita harus tahu puasa itu wajib. Kita harus tahu kapan kita wajib niat. Apa yang membatalkan puasa. Ini semua rentetan fardu ain. Harus kita pelajari. Karena ketika kita sholat dan sholat kita tidak sah, maka kita dianggap belum sholat. Terjadi di zaman Nabi. Ada sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW masuk ke masjid. Nabi lagi majelis, lagi duduk bersama sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang baru masuk ini sholat. Ketika dia selesai sholat, pengen gabung ke majelis Nabi. Akhirnya kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusolli." Kata Nabi, sholat dulu, kau itu belum sholat. Ini sahabat bingung. Barusan selesai sholat. Tapi kata Nabi sholat, kau itu belum sholat. Enggak lagi dia.
sholat lagi. Selesai dia sholat yang kedua kali, pengen duduk lagi bareng Nabi, masih ditegur sama Nabi. Sholat, kau itu belum sholat. Sampai 3 kali. Yang ketiga dia sholat, selesai dia sholat, pengen duduk lagi. Kata Nabi, sholat karena kau belum sholat. Akhirnya dia nyerah di situ. Ya Rasulullah, kalau begitu ajarkan aku bagaimana caranya sholat yang benar. Kalau 3 kali ini kau anggap belum sholat, berarti kan belum sah. Ajari tolong ya Rasulullah. Diajari sama Nabi Muhammad SAW. Ternyata sahabat tadi kurang tumak ninah. Ada rukun yang belum dia lakukan. Dia ruku, dia sujud, dia iktidal, tapi tidak tumak ninah. Tumak ninah itu ketika ruku jangan langsung iktidal. Paling sedikit tumak ninah itu sepanjang ucapan kalimat subhanallah itu. Nah, dia kurang itu. Sholatnya itu kayak ayam matuk lagi makan. Calcun cepat. Itu tidak dianggap sholat sama Nabi Muhammad SAW. Rukun tumak ninah, rukun sholat. Rukunnya tidak dilaksanakan, maka sholatnya belum sempurna. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari. Kita tidak katakan, oh berarti kami ini udah belajar Ustaz. Kalau yang udah belajar, kita niat mengulangi. Kami pun ketika mengkaji, mengisi kajian tentang ilmu ibadah, itu kami sambil mengulangi. Makin sering kita mendengar, makin sering kita membaca, makin lengket ilmu tadi di otak kita. Jadi apa salahnya kita mendengar kembali kajian yang berkaitan dengan wudu, dengan sholat, dengan air, dengan najis, dan seterusnya. Tidak ada salahnya. Karena makin sering kita ulangi, makin lengket ilmu tadi di kepala kita. Jadi mahasyarul hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, ketika ibadah kita kurang rukunnya, syurutnya, maka belum dianggap kita melaksanakannya oleh syariat. Oleh karena itu kata ulama, kalau umpama misalkan ada yang beralasan, Ustadz, kami kan tidak tahu, misalkan kami tidak tahu ternyata ini najis, misalkan. Kami tidak tahu ternyata ini membatalkan wudhu. Apakah ketidaktahuan itu diterima oleh syariat? Di sini ulama juga menjelaskannya. Alasan kita tidak tahu terkait hal-hal yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari kita, itu diterima oleh syariat, artinya diterima oleh syariat itu dimaafkan oleh Allah. Ketika nanti pas lagi dihisab, tidak tahunya ada orang yang sholatnya itu tidak sah bertahun-tahun. Karena ada rukun yang kurang, misalkan. Dia alasan, aku tidak tahu ya Allah. Aku tidak tahu itu wajib, itu rukun. Nah, alasan tidak tahunya itu apakah diterima oleh Allah? Kata ulama ada 2 bagian. Bagian yang pertama, jika ketidaktahuannya itu karena memang dia tinggal jauh dari tempat yang di tempat itu ada ulamanya, dia tidak tahunya itu karena misalkan tidak ada ulama yang datang ke desanya. Dia tidak bisa datang ke tempat yang di tempat itu dia nuntut ilmu agama, maka ketidaktahuannya itu baru diterima oleh Allah. Tinggal di tengah hutan misalnya. Jangankan masalah sholat, masalah iman saja untuk orang yang tinggal di pelosok misalnya. Ini sepakat ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan jikalau ada orang yang tinggal di tengah hutan,
di tengah hutan, tidak tahu dunia luar istilahnya, tidak tahu dunia luar. Dia tidak tahu ada agama Islam, dia tidak tahu ada Nabi Muhammad, udah tahu. Dia tidak tahu di luar ada manusia lagi, misalkan. Dia kira cuma dia yang hidup di dunia ini, tidak ada orang yang datang kepadanya, menyampaikan dakwah Islam. Orang tersebut ketika meninggal dunia di akhirat masuk surganya Allah. Walaupun dia tidak pernah nyembah Allah, tidak iman, tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetap dia masuk surga. Alasan ketidaktahuannya itu diterima oleh Allah. Karena dia tinggal terisolasi jauh dari ulama, tidak ada ulama yang datang pula ke tempatnya. Dan dia tidak tahu bahwasanya ada agama yang harus dia yakini, ada Tuhan yang harus dia sembah. Maka ketidaktahuannya itu diterima, dimaafkan oleh Allah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sendiri yang mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kata Allah, tidak mungkin kami mengazab satu kaum sampai kami utus kepadanya utusan dari kami yang menjelaskan, menerangkan kepada mereka apa-apa yang wajib mereka yakini dan imani. Karena Allah zat yang maha adil. Zat yang maha adil tidak mungkin mengazab satu kaum kecuali kaum tadi sudah dikirim utusan, ada ustadz yang datang menjelaskan ada agama Islam misalkan, dikasih tahu dalilnya, dikasih tahu hujahnya. Tidak iman baru diazab sama Allah. Tapi misalkan dia tidak tahu sama sekali, itu tidak diazab sama Allah, tetap masuk surganya Allah. Berbeda dengan orang yang tinggal di kalangan ulama, sekitarnya banyak orang alim, dia tahu atau dia bisa keluar menuntut ilmu tersebut. Karena ilmu yang pertama ini Pak, ilmu fardu ain ini, ilmu yang wajib kita pelajari ini, itu wajib kita pelajari walaupun kita harus mengeluarkan ongkos untuk menuju ke tempat tersebut. Harus. Bahkan dalam syariat menyatakan istri yang tidak paham ilmu agama fardu ain ini, suaminya juga nggak paham, suaminya tidak bisa mengajari istrinya tentang wudhu, tentang istinja, itu si istri boleh keluar ke tempat majlis yang menerangkan ilmu-ilmu yang wajib tadi. Dan suami tidak berhak melarangnya. Kenapa suami tidak berhak melarangnya? Karena yang ingin dipelajari oleh perempuan tadi ilmu fardu ain yang wajib dia ketahui. Bagaimana sholat dan seterusnya. Suami tidak berhak melarang istri kalau istri pengen ke majelis taklim yang fardu ain tadi. Tapi kalau misalkan istri cuma mau pergi majelis zikir atau majelis maulid, tahlil, itu suami berhak melarangnya. Yang jadi bayangkan suami itu tidak berhak melarang bininya untuk pergi ke majelis taklim yang di majelis tersebut istrinya belajar ilmu fardu ain. Tapi kalau kata suaminya, sudahlah, kau udah usah metu, biar aku yang hadir, aku bisa nangkepnya, aku bisa ngapalnya, kaki kau belajar sama aku. Nah, itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa, suami ngelarang istrinya untuk keluar ke majelis tersebut. Tapi kalau suami tidak bisa ngajari istrinya, maka istrinya boleh keluar untuk mempelajari ilmu agama selagi tidak ada fitnah, tidak ada hal-hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang pertama, ilmu fardu ain. Kemudian ada ilmu yang kedua, ilmu fardu kifayah.
Artinya tidak semua orang harus mempelajarinya. Tidak masalah orang tidak tahu ilmu itu. Cuman satu desa atau satu kota harus ada yang ngerti ilmu itu. Contoh ilmu apa itu? Ilmu orang memperdalami ilmu tauhid, ilmu akidah. Ilmu akidah itu kan ada yang wajib semua orang tahu, ada yang tidak semua orang wajib tahu. Ilmu akidah yang berkaitan dengan sifat Allah 20 kita harus tahu semua. Akidatul awam istilahnya. Allah punya sifat 20 wajib, 20 sifat mustahil, itu kita harus tahu. Kemudian utusan-utusan Allah siapa yang wajib dihafali 25 namanya. Malaikat ada 10 yang disebutkan di dalam syariat, dalam Al-Quran dan hadis. Kitab suci yang disebutkan ada 4. Itu kita harus tahu semua. Nah, cuman kan ilmu tauhid atau ilmu akidah bukan hanya itu. Di dalamnya, waduh, lebih dalam lagi. Makin ruwet lagi. Ilmu yang ruwet dari ilmu tauhid, ilmu akidah, tidak semua harus tahu. Tapi satu kota cukup 1-2 orang yang menguasai ilmu tersebut. Untuk apa? Untuk menepis jikalau ada pemahaman-pemahaman sesat yang masuk ke tempat mereka. Tidak mesti semua mempelajari ilmu tauhid terlalu mendalam, tidak. Bahkan ulama melarang untuk orang yang tidak mampu bukan kapasitasnya untuk memperdalami ilmu tauhid, dilarang untuk memperdalami ilmu tauhid, ilmu akidah. Karena ilmu tauhid, ilmu akidah ini kalau salah sedikit saja fatal. Fatal. Karena kenapa? Ilmu ini kaitannya sama Allah. Yang dikaji, yang dibahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah sedikit, na'udzubillah, bisa keluar dari agama. Nah, ini namanya ilmu fardu kifayah. Tidak semua harus mempelajari ilmu tersebut. Cukup 1-2 orang dari desa atau kota tersebut yang menguasai ilmu fardu kifayah. Gunanya tadi, faedahnya ketika ada pemahaman sesat, ada orang yang bisa menepis pemahaman sesat tersebut. Kemudian ada ilmu yang tidak fardu ain, tidak fardu kifayah. Ilmu apa? Ilmu sisanya udah. Ilmu matematika misalkan, ilmu bangunan, ilmu alam. Nah, itu semua bukan fardu ain, bukan fardu kifayah. Tapi Pak, yang namanya ilmu tetap mulia. Ilmu apapun, baik ilmu tadi ilmu duniawi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama, tapi yang namanya ilmu kalau dipelajari pasti orangnya mulia. Nah, karena itu, saking pentingnya ilmu itu bisa memuliakan orang yang memilikinya, walaupun ilmu tadi ilmu duniawi tidak ada kaitannya sama sekali dengan akhirat. Tetap orang itu akan jadi mulia. Itulah hebatnya ilmu. Oleh karena itu syariat menganjurkan kita untuk selalu menuntut ilmu. Tidak ada batasan umur. Tidak ada batasan udah alim atau udah pintar, sudah lama mondoknya selesai nuntut ilmu. Tidak, Pak. Orang yang mengatakan aku udah cukup, udah tidak butuh lagi nuntut ilmu, berarti menandakan dia belum belajar ilmu agama terlalu dalam. Makin dalam kita mempelajari ilmu agama, bukan makin yakin kita udah pintar, tapi makin yakin kita masih bodoh. Masih banyak yang belum kita ketahui. Kita belajar makin lama, itu kita pasti makin yakin, oh ternyata banyak yang belum aku pelajari. Ternyata banyak yang aku tidak ketahui. Tapi orang yang mengatakan, aku udah cukup, tidak perlu lagi belajar, itu berarti wong yang belum belajar lama.
baru nyicip sedikit, dia kira udah menguasai, akhirnya dia udah galak belajar lagi. Ternyata dia belum menguasai. Karena orang yang menyelam ke dalam lautan, makin dalam, makin banyak yang dia lihat. Nyelam lagi, makin banyak lagi yang dia lihat. Sampai tidak sanggup. Itulah ilmu. Makanya Al-Imam Asy-Sya'bi, seorang tabi'in yang terkenal, murid daripada sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan ilmu ini sangat luas. Orang menghabiskan seumur hidupnya untuk ilmu tidak akan dia kuasai. Pasti ada yang belum dia pelajari. Makanya fakhud minal ilmi ahsanahu. Maka ambillah, pelajarilah dari ilmu yang paling kau butuhkan. Karena kalau semua ilmu mau kita kuasai, tidak habis-habis. Makanya pelajari ilmu-ilmu yang penting. Sekarang yang wajib untuk semua orang, ilmu fardu ain tadi, ilmu bagaimana sholat kita benar, puasa kita benar, haji, zakat kita benar. Itu wajib kita pelajari. Belum ada kaitannya dengan kita. Misalkan ada budak masih bujang, masih belum niat nak kawin. Belum wajib belajar ilmu tentang pernikahan. Kapan anak tadi, si bujang tadi wajib mempelajari ilmu pernikahan setelah dia ada niat mau menikah. Pas nak kawin wajib, wajib tahu apa itu apa saja yang bisa menjadikan lafat-lafat kalimat-kalimat yang menjadikan istri cerai. Apa harus tahu. Kalau aku ngomong cak ini, bini cerai apa tidak, harus tahu itu. Nafkah itu wajib segimana, siapa yang wajib dinafkahi, siapa yang boleh jadi wali nikah, siapa yang sah untuk dinikahinya. Nah, itu harus tahu ketika dia mau menikah. Belum nak nikah, belum wajib. Orang yang masih nganggur, misalkan belum begawi, tidak wajib belajar ilmu muamalat, ilmu transaksi yang disahkan oleh syariat. Tapi ketika dia mau mulai berbisnis, berdagang, jual beli, bekerja, harus tahu. Nah itu kata ulama. Jadi tidak semua ilmu harus kita kuasai. Ilmu yang kita butuh, keseharian kita, apa? Maka ilmu itulah yang harus kita pelajari. Karena ilmu kalau ingin kita kuasai, maka tidak ada habisnya. Saking luasnya ilmu agama. Allah dalam Al-Quran berfirman, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kata Allah, setiap ada orang yang alim, pintar, pasti di atasnya ada yang lebih pintar. Kata orang yang ngomong, oh aku paling pintar sedunia. Nah, bohong berarti. Kalau pasti ada yang lebih pintar dari dirinya. Sampai terus nanti kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makhluk yang paling alim adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau makhluk yang paling alim. Setelah Nabi ada zat Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang alim, gitu ya. Jadi ilmu yang kita kaji di setiap insya Allah malam Selasanya di pekan pertama ba'dal Isya itu adalah termasuk ilmu fardu ain, ilmu wajib yang untuk kita pelajari. Dan seperti yang tadi kami sampaikan, kitab yang kita akan baca adalah kitab Al-Mukhtasar Latif. Kitabnya tipis, cuman karena yang kami bawa ini syarahnya banyak penjelasannya, maka jadi tebal. Kalau kitab aslinya tipis, tidak ada banyak. Nama kitabnya Al-Mukhtasar Latif, karya Al-Allamah Al-Faqih Syekh Abdullah bin Abdurrahman Balhaj Bafadal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca muqaddimah, kata pengantar daripada pengarang kitab Al-Mukhtasar Al-Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beliau memulai kitab karyanya dengan mengucapkan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ini beliau lakukan
karena mengamalkan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda bahwasannya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Kata Nabi, setiap perkara yang baik, perkara yang bagus, kalau tidak dimulai dengan mengucapkan basmalah, maka tidak akan sempurna. Nah, jadi kita Pak, kalau nak mulai gawe kita, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita pagi nak bergawe, ucapkan bismillah. Pagi kita ke sawah, nak nyawa, ucapkan bismillah. Pagi kita ke pasar, buka toko misalkan, ucapkan bismillah. Setiap perkara yang kita mulai dan perkara itu baik, bagus, bukan perkara yang haram atau makruh, maka dianjurkan untuk mengucapkan bismillah. Agar apa? Jaminan dari Nabi. Biar sempurna. Biar gawe kita itu terselesaikan. Biar gawe kita itu bagus sampai akhir. Itu jaminan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama di setiap karya mereka pasti mereka mulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Karena mengamalkan anjuran dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bismillah ini termasuk ayat dari Al-Qur'anul Karim. Bismillah termasuk ayat dari Al-Qur'an. Di surat An-Naml, di tengah-tengah surat, ketika Allah menceritakan tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis, di situ Allah menyebutkan Nabi Sulaiman ngirim surat ke Ratu Balqis melalui burung. Yang ngantar surat tadi burung hudhud. Ketika burung hudhud melemparkan atau meletakkan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, dibuka oleh Ratu Balqis, ternyata di situ pertama kali yang ditulis oleh Nabi Sulaiman adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita ditanya, apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat suci dari Al-Quran? Iya. Di mana? Bukan di awal surat, tapi di tengah surat. Surat apa? Surat An-Naml. An-Naml itu artinya semut. Termasuk nama surat yang ada di dalam Al-Quran yang menyebutkannya dengan nama binatang. Ada nama-nama binatang di Quran. Surat Baqarah sapi, semut, An-Naml. Ada surat Ankabut. Ankabut itu laba-laba di Al-Quran. Ada surat An-Nahl. An-Nahl itu artinya tawon. Ini nama-nama surat di dalam Al-Quranul Karim. Adapun Bismillahirrahmanirrahim di awal surat itu khilaf ulama. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim dari termasuk ayat suci Al-Quran tidak ada khilaf. Di mana? Di pertengahan surat An-Naml. Yang khilaf itu di mana? Yang khilaf itu apakah Bismillah ayat di setiap awal surat atau bukan? Itu khilaf ulama. Kita kalau buka Quran kan pucuknya setiap awal surat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang jadi tempat perselisihan ulama. Wabil khusus apalagi di surat Al-Fatihah. Apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari surat Al-Fatihah atau bukan? Di situ ulama berselisih. Al-Imam Asy-Syafi'i, imam yang pemahamannya kita ikuti dalam memahami syariat Islam, mengatakan Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Bismillah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Makanya kita ketika sholat tidak sah kalau tidak maca Bismillah. Untuk yang mazhabnya Syafi'i. Kenapa tidak sah? Karena di mazhab kita juga wajib baca surat Al-Fatihah. Kalau baca surat Al-Fatihahnya tidak pakai Bismillah, berarti tidak sempurna, maka tidak sah. Itu di mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i.
Tapi di madhab imam yang lain, tiga imam yang lain, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal, tiga imam ini yang juga punya pengikut dalam mengikuti pemahaman mereka untuk memahami syariat. Jadi Imam Syafi'i itu bukan buat syariat dewek, Pak, bukan. Kita ini meloi Imam Syafi'i, meloi bukan meloi syariat dia buat, bukan. Kita ini meloi dia dalam memahami Al-Quran dan hadis. Itu yang kita ikuti pemahamannya. Imam Syafi'i tidak berani muat hukum dewe. Siapa Syafi'i? Kan begitu. Yang boleh membuat hukum hanya Allah dan Rasulnya, Nabi Muhammad SAW. Yang boleh mengatakan ini halal, ini haram, cuman Allah dan Nabi. Selain Allah dan Nabi tidak ada yang boleh. Makanya siapapun itu, nak pakai imamah warna putih, warna hijau, warna abang, kalau dia ngelanggar apa yang dikatakan oleh Allah dan Nabi secara terang-terangan, maka jangan ikuti. Kata Allah di Al-Quran, berzina itu haram. Ada kiai, ada ustadz, ada habib, siapapun itu menghalalkan zina, ya jangan peloi. Jelas di Al-Quran, kata Allah, kata Nabi, tidak boleh berzina. Kata Allah dan Nabi, misalkan mencuri haram. Ada orang yang ngomong mencuri halal, jangan diikuti. Walaupun dia Imam Syafi'i misalkan, na'udzubillah, tidak mungkin, misalkan, tidak boleh kita peloi. Nah, makanya yang kita ikuti dari imam-imam mazhab itu pemahaman mereka. Pemahaman mereka dalam memahami Al-Quran dan hadis itu yang kita peloi. Kenapa cuma 4 imam ini? Karena memang ini yang dipilih sama Allah. Di zaman mereka, tidak kata yang mazhabnya Syafi'i. Di zaman Syafi'i, kata yang mazhabnya Syafi'i. Ngapa tidak kata? Ya karena uangnya sekelas Syafi'i kan loh. Di zaman Syafi'i, imam mazhab itu, tidak kata yang mazhabnya Syafi'i. Kenapa tidak kata? Karena mereka yang hidup di zaman Syafi'i, setingkatan Syafi'i, itu selevel Syafi'i semua. Mereka bisa langsung memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Untuk orang yang sekelas Syafi'i dan Maliki dan lain-lain, itu tidak boleh saling mengikuti. Jadi ini kata ulama, sepakat ulama, wong yang bisa langsung memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Tapi ini syaratnya berat, bukan cuma tahu arti. Oh bisa berarti aku cak Syafi'i, cuma tahu arti. Nah, cukup Pak. Untuk memahami Quran harus menguasai belasan ilmu. Baru orang itu bisa memahami Al-Quran. Untuk memahami hadis Nabi, harus orang itu menguasai semua riwayat hadis Nabi. Baru dia bisa memahami hadis Nabi. Kalau cuma baru tahu hadis Nabi siko, tahu terjemahannya, langsung halal haramkan sesuatu, tak boleh. Tak boleh. Karena mungkin yang inti tahu, yang kamu tahu cuma itu hadis. Padahal ada 10 hadis lain beda misalkan. Ajak mana? Ngomong apa? Makanya yang boleh memahami hadis dan Al-Quran hanya orang yang punya memang kualitas untuk memahami Al-Quran dan hadis. Syaratnya, coba buka di kitab, ada dibahas sama ulama. Jadi ulama itu tidak menutup kemungkinan ada Imam Syafi'i baru yang muncul. Dah. Misalkan di zaman kita sekarang ini, ada orang yang cak Imam Syafi'i, bisa memahami Al-Quran dengan belasan ilmu tadi. Bisa memahami hadis Nabi dengan mengetahui semua riwayat hadis Nabi. Maka dia tidak boleh, bahkan tidak boleh mengikuti Syafi'i. Kenapa tidak boleh? Karena dia bisa memahami langsung. Tidak boleh, harus pahami langsung. Makanya di zaman Syafi'i tidak ada yang bermazhab Syafi'i. Kenapa tidak ada yang bermazhab Syafi'i? Karena di zaman Syafi'i orang-orangnya itu sekelas Syafi'i kan. Bisa langsung memahami Al-Quran dan hadis. Nah, cuman setelah zaman Syafi'i selesai,
makin merosot ilmu agama, semangat penuntut ilmu makin merosot, nah, makin jauh juga jarak kita dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Dan selama itu ternyata dilihat sama ulama yang Allah jaga cuman 4 imam ini pemahamannya, makanya wajib kita mengikuti 4 imam itu. Bagaimana Allah jaga? Allah berikan mereka murid-murid yang membukukan pemahaman mereka, yang mengkaji kembali pemahaman mereka, yang menggodok kembali pemahaman mereka dalam memahami Al-Quran dan hadis. Itu ternyata setelah beberapa abad setelah imamnya meninggal, dilihat sama ulama, oh, ternyata cuma 4 imam ini. Contoh, di zaman Syafi'i, bahkan sebelum Syafi'i ada Imam Sufyan ibn Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Ini 2 imam, sekelasnya lebih dari Syafi'i. Cuman Allah tidak siapkan untuk 2 wong ini murid-murid generasi-generasi berikutnya yang mengkekal abadikan pemahaman mereka. Jadi habis, selesai. Itu. Ada namanya Imam Laits. Pengakuan Syafi'i dewe, Imam Laits bin Sa'ad itu tinggalnya di Mesir. Itu kata Syafi'i lebih alim dari Imam Malik. Malik kan gurunya Syafi'i. Syafi'i tahu jadi. Imam Laits itu kata Syafi'i yang di Mesir itu lebih alim dari guruku Malik. Cuman Allah tidak mempersiapkan untuk dirinya murid-murid yang membukukan dan menjaga, mengkekal abadikan pemahaman dia sehingga bisa diikuti setelah abad-abad berikutnya. Ya, itu pilihan dari Allah memang. Makanya ulama abad-abad berikutnya melihat, oh ternyata yang Allah siapkan untuk menjaga pemahaman imam-imam mazhab di abad kedua Hijriyah atau abad ketiga Hijriyah cuman 4 imam ini. Makanya orang yang hidup di zaman sekarang wajib hukumnya mengikuti 4 imam ini. Tidak wajib kita mengikuti mazhab Syafi'i, tidak wajib. Ada wong misalkan aku nak mengikuti mazhab Maliki, boleh. Ya tapi tentunya tidak boleh gonta-ganti mazhab. Pas yang lemak nak melok Syafi'i, yang tidak lemak nak melok Maliki, tidak boleh hukumnya begitu. Harus konsisten, satu imam, satu mazhab yang harus kita ikuti. Nah, itu pengertian mengikuti mazhab Asy-Syafi'i. Jadi Syafi'i tidak punya agama baru, tidak punya ajaran baru, tidak memberikan hukum baru, tapi semua apa yang dikatakan oleh Syafi'i berdasarkan hadis Nabi dan ayat suci Al-Quran. Syafi'i sendiri yang mengatakan, kalau kalian bisa membuktikan dengan bukti Nabi, ada pendapatku yang menentang atau bertentangan dengan Al-Quran atau hadis Nabi, maka buang ucapanku. Itu kata Syafi'i. Tapi dengan bukti, dengan dalil. Misalkan ada mazhab Syafi'i, Syafi'i ngomong ini batal. Tapi ada ayat dan hadis jelas ngomong ini tidak batal. Kata Syafi'i, jangan pakai omongan aku. Amalkan ayat Al-Quran, amalkan hadis Nabi. Tapi dengan catatan, kalian yakin ucapanku itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Ini kan kayak tantangan dari Syafi'i. Semua yang aku sebutkan, ini dasarnya Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau ada yang tidak berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, kalian temukan, maka buang pendapatku. Jangan dipakai. Itu Imam Syafi'i dewe yang ngomong. Siapa yang ngomong? Imam Syafi'i dewe yang ngomong. Nah, makanya ketika kita mengikuti satu mazhab, maka ada orang apa ikut mazhab? Mazhab kita kan mazhab Nabi. Bukan. Kalau ada orang ngomong mengikuti mazhab Syafi'i berarti tidak mengikuti Nabi Muhammad. Astagfirullah, berarti secara tidak langsung menuduh Syafi'i menentang atau kurang ajar dengan Nabi Muhammad SAW. Karena yang namanya imam mazhab tidak mungkin mengatakan ini itu kecuali sudah beliau lihat dulu telaah Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kembali ke pembahasan basmalah, bahwasannya menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim,
termasuk daripada ayat di surat Al-Fatihah. Menurut tiga mazhab lain bukan. Bismillahirrahmanirrahim hanya kalimat untuk membuka Al-Quran atau pembukaan untuk setiap surat yang ada di dalam Al-Quran. Bismillah itu bukan ayat dari Al-Quran di setiap awal surat, tapi Bismillah di setiap awal surat hanya untuk pembukaan, begitu. Itu menurut mazhab yang lain. Oleh karena itu, kalau kita sholat mazhab kita Syafi'i, wajib kita baca Bismillah. Ada yang mazhabnya lain, kita sholat di belakangnya, tidak usah diributkan. Misalkan ada yang jadi imam di Masjid Al-Ikhlas ini, langsung dia alhamdulillahirabbil alamin, tidak usah ribut. Kenapa? Karena tetap sah sholat kita. Jadi beda mazhab itu tidak masalah dalam sholat. Misalkan makmumnya Syafi'i semua, imamnya mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki tidak pakai bismillah kalau baca alhamdulillah Fatihah. Kalau subuh tidak pakai kunut. Maka tidak usah ribut. Oh, berarti mazhabnya beda. Sah tak sholat kita? Sah tetap. Cuman memang lebih afdol kalau makmumnya banyak Syafi'i, imamnya juga Syafi'i. Itu yang afdol. Nah, makanya imam itu yang afdol yang udah ditentukan sama masyarakat setempat. Tidak boleh uang baru datang dari luar tiba-tiba langsung jadi imam. Bahkan hukumnya dilarang sama syariat. Kecuali kalau dipersilahkan. Yang jadi imam itu harus wong yang udah memang imam rutinan. Dia tahu wirid habis sholat panjang apa tidak, kan dia lebih tahu keadaan masyarakat. Makanya kita kalau masuk ke masjid, dah galak disuruh jadi imam. Kecuali wong yang tadi maksud, apa? Yang berhak jadi imam, sholat rawatib 5 waktu, itu yang ditentukan sama masyarakat setempat. Lebih tahu, oh yang hadir ini ada bapak itu dah acak lama-lama, tegak, misalkan. Berarti jangan panjang-panjang baca suratnya. Oh yang hadir ada ibu itu lagi punya anak bayi. Dah baca lama-lama meninggalkan. Itu. Yang jadi imam itu yang mengetahui seluk-beluk tempat tersebut. Orang baru tidak dianjurkan untuk jadi imam. Jadi kalau makmumnya banyak mazhab Syafi'i, lebih afdol imamnya juga Syafi'i. Tapi umpama terjadi maju imam, tidak baca bismillah, tidak usah kita ributkan. Maju imam, sholat subuh, tidak pakai kunut, tidak usah kita ributkan, Pak. Kunut itu sunnah di mazhab Syafi'i. Tapi di mazhab yang lain, kunut itu tidak sunnah di sholat subuh. Nah, makanya ini termasuk manfaat kita menguasai ilmu agama. Tidak cepat ribut. Tidak cepat ingkar. Imamnya udah kunut, habis subuh panas masjid langsung ngapo. Imamnya udah kunut, ya Allah, cuma udah kunut istilahnya. Ngapo nak ribut? Ngapo nak mutus tali silaturahim? Karena kunut pun di mazhab Syafi'i bukan wajib, tapi sunnah. Di mazhab lain tidak sunnah malah. Nah, itu. Cuman tetap yang lebih afdol jadi imam adalah yang mazhabnya banyak di situ. Dan misalkan ada orang yang mazhabnya Syafi'i, masuk ke masjid yang mayoritasnya Maliki, maka dianjurkan dia untuk menghormati makmum yang mayoritas. Dengan apa? Dengan mengikuti mazhab Maliki. Itu adab ulama. Jadi diceritakan Imam Syafi'i waktu itu lagi berada di Irak. Irak ini banyak pengikut mazhab Abu Hanifah. Imam Syafi'i mampir sholat subuh di masjid Al-Imam Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan ini muridnya Abu Hanifah. Murid terdekat Abu Hanifah. Imam Syafi'i mampir sholat subuh di situ. Orang tahu kan, oh ini Imam Syafi'i. Alim. Dipersilahkan jadi imam. Dipaksa suruh jadi imam. Majulah Syafi'i jadi imam. Ketika Imam Syafi'i jadi imam, beliau mau baca Fatihah, tidak pakai bismillah. Beliau langsung mulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ini nunjukkan apa, Pak? Nunjukkan Syafi'i juga tahu Abu Hanifah punya dalil.
sehingga berani mengatakan bismillah bukan termasuk dari surat Al-Fatihah. Makanya no problem, tidak masalahnya dia aku tinggalkan bismillah. Ketika ruku, i'tidal di rakaat kedua, Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Padahal dia Syafi'i yang ngomong kunut itu sunnah dia. Tapi kalau dia tahu mayoritas di belakang mazhabnya Abu Hanifah tidak pakai kunut kalau subuh, beliau tinggalkan kunut demi menghormati mazhab Abu Hanifah. Ini adab ulama. Kebalikan terjadi. Al-Imam, lupa siapa namanya, cuman mazhabnya Abu Hanifah. Lagi di Mesir, Mesir mayoritas mazhabnya Syafi'i. Lagi di Mesir, tiba-tiba apa? Jadi imam di masjid yang mayoritasnya Syafi'i, mazhabnya Abu Hanifah. Ketika baca Alhamdulillah, dia mulai dengan Bismillah. Pas kunut subuh, ini subuh kunut, dia pakai kunut. Padahal mazhabnya tidak ngomong kunut itu sunnah. Mazhabnya berpendapat kunut itu tidak sunnah. Tidak sunnah. Tapi karena mayoritas di belakang mazhab Syafi'i, dia menghormati kelompok yang lebih banyak, maka dia pakai kunut ketika sholat subuh. Nah, ini maka bukan masalah yang harus kita besak-besarkan. Kalau misalkan jadi imam tidak baca bismillah atau tidak pakai kunut, walaupun tadi lebih afdal yang mazhabnya sama dengan makmum, sah sholatnya sah. Imamnya Maliki, mazhabnya Syafi'i, imamnya Abu, pokoknya selagi dia muslim mengucapkan dua kalimat syahadat, sah sholat kita di belakangnya. Itu kata ulama. Jadi di madhab Imam Syafi'i, bismillah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Di mazhab lain, bismillah bukan termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita sholat, wajib baca bismillah, baru kita menyempurnakan surat Al-Fatihah sampai akhir. Tapi di mazhab lain, bukan termasuk ayat dari awal surat, hanya pembuka. Tapi kalau di tengah surat An-Naml tadi, sepakat ulama, bismillah termasuk ayat suci Al-Quran. Kemudian beliau, pengarang kitab ini melanjutkan dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin yang insya Allah akan kita kaji di pertemuan yang mendatang. Jadi pertemuan ini sekedar pembukaan. Kita sudah sebutkan tadi daripada manfaat menuntut ilmu agama, dan kita sebutkan juga hal-hal hukum-hukum yang terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah lanjutannya kita akan kaji di pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan taufik hidayah sehingga bisa mengikuti semua kajian-kajian yang berkah, yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbana wa